semata-mata Anda berdua akan menikah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa ibadah ditingkatkan seperti kata Bapak, jaga sholat yang 5 waktu. Dan nanti ke depan kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, kembalikan kepada Allah. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Contohlah para nabi dan para sahabat dan orang-orang soleh pada zaman dahulu, seperti Nabi Adam, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad, seperti sahabat Ali. Bagaimana mereka kisah cintanya luar biasa. Bisa kita contoh bagaimana mereka melaksanakan rumah tangga. Nanti di akhir acara setelah akad nikah, doa akad nikah yang paling terkenal, yang paling masyhur diantaranya, Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Adam wa Hawa, kama alafta sayyidina Ibrahim wa Sarah, kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama alafta sayyidatina Fatimah Zahra wa Ali Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, rukunkanlah kedua pengantin ini sebagaimana Engkau merukunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sebagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tidak ada satupun yang menyebutkan sebagaimana Romeo Juliet atau sebagaimana zaman sekarang Dilan Miliar, itu tidak ada. Semuanya doa itu diisbatkan kepada para nabi dan para sahabat pada zaman dahulu. Kenapa kepada mereka? Karena kepada mereka lah kita harus mengambil contoh. Memang seperti apa kisah cinta mereka? Kalau Anda tahu, Nabi Adam dan Siti Hawa adalah manusia pertama, maka mereka kisah cintanya adalah kisah cinta pertama yang pernah ada, dan mungkin yang paling besar yang pernah ada. Tahu ceritanya, Mas? Nabi Adam, Siti Hawa sudah bertemu sejak di surga. Sejak di surga sudah bertemu, sudah menikah. Kemudian karena satu kesalahan, Allah menurunkan mereka berdua ke atas permukaan bumi. Bukan hanya diturunkan, Mas, tapi dipisahkan oleh jarak ribuan mil jauhnya. Nabi Adam diturunkan di India, di Sri Lanka. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Jarak yang begitu jauh, pada saat itu, Mas, tidak mungkin bertemu mungkin ya. Apakah mereka putus asa, Mas? Tidak. Apakah mereka putus cintanya, Mas? Tidak. Apakah mereka ngersulak apa maksudnya? Apakah putus asa? Tidak, Mas. Tidak putus asa. Mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan doa yang paling terkenal dari Nabi Adam, tahu, Mas? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Setelah beratus-ratus tahun lamanya, Mas, konon 300 tahun baru bertemu lagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Bertemu di sebuah tempat yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu artinya bukit kasih sayang, Mas ya. Di sana ada bukit kasih sayang, kalau di sini ada bukit cinta, kalau ya bukit cinta anti galau gitu. Itu kisah Nabi Adam, Mas. Barangkali mau mencontoh bagaimana Nabi Adam, halangan mereka, perjuangan mereka dalam masalah cintanya tidak main-main. Ketika ada ujian, ketika ada cobaan, mereka kembalikan kepada Allah. Mereka tidak putus asa. Atau seperti Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, Mas. Mereka bertemu sejak muda, menikah sejak muda. Apakah mereka bahagia? Insya Allah bahagia. Tapi tidak selalu senang, Mas. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh perjuangan. Anda tahu, sejak muda hingga usia tua renta, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum dikaruniai keturunan. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau dibayangkan mustahil punya anak. Tapi mereka tidak putus asa, tidak ngersulak, tidak minta cerai, tidak. Tetap rumah tangganya berjalan. Dikembalikan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Doanya sampai sekarang pun terkenal. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Terus berdoa. Akhirnya setelah perjuangan yang begitu lama, di usia yang sangat renta, akhirnya mendapatkan keturunan dari Siti Sarah, namanya Nabi Ishak. Atau seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Perbedaan status, perbedaan harta, perbedaan usia tidak menghalangi mereka, Mas. Nabi Muhammad adalah seorang perjaka usia 25 tahun. Siti Khadijah adalah seorang janda beranak satu umur 40 tahun. Tidak menjadi halangan mereka menikah.
harta Siti Khadijah lebih kaya, kedudukan Siti Khadijah lebih mulia. Tetapi ketika sudah menikah, status Siti Khadijah tetap nurut kepada suami sebagai istri. Artinya tidak ada yang menghalangi. Apakah rumah tangga Nabi Muhammad lancar-lancar saja? Tidak. Apakah bahagia-bahagia saja? Tidak. Pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Baru punya anak pertama, namanya Qasim, laki-laki, baru berapa bulan meninggal. Anak kedua, ketiga, keempat, kelima perempuan. Anak keenam laki-laki meninggal juga. Padahal kalau ukuran Nabi, kalau meminta kepada Allah pasti dikabul. Tapi tidak, namanya manusia biasa. Dan kalau Nabi itu mas, kalau sama istrinya tidak pernah marah, tidak pernah mukul. Nabi kalau punya masalah datangnya ke masjid mas ya. Nabi kalau punya masalah datangnya ke masjid atau ke musola, sholat seperti tadi, wasta'inu bisobri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu Nabi Muhammad. Atau mungkin seperti Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, kisah cintanya mengharu biru, mungkin menyayat-nyayat kalau zaman sekarang. Dari kecil sudah bertemu, sudah main bersama, sejak remaja sudah saling jatuh cinta, tapi tidak ada yang berani mengatakannya, hanya dipendam di dalam dada mas. Kenapa? Karena Sayyidina Ali yang jatuh cinta kepada Fatimah merasa dirinya bukan siapa-siapa, tidak mungkin pantas aku mendapatkan Fatimah. Fatimah juga sama, jatuh cinta pada Ali, tapi tidak berani mengatakannya karena segan kepada ayahandanya. Bahkan ketika ingin melamar pun Sayyidina Ali tidak bisa berkata apa-apa. Baru setelah ditanya sama Nabi, kamu mau apa? Mau melamar Fatimah. Apa mas kawinnya? Tidak punya mas kawin, hanya punya baju besi saja. Mas kawinnya pakai baju besi. Melamar dengan kesederhanaan, menikah pun dengan kesederhanaan. Rumah tangganya penuh dengan keprihatinan. Bahkan hampir pada suatu malam Fatimah menangis karena lapar. Sayyidina Ali pun menangis karena tidak bisa memberi makan. Saking sederhana pernikahan mereka berdua. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad maupun sahabat Ali pada zaman itu yang namanya poligami sudah lumrah. Tapi mereka berdua tidak melakukannya. Demi siapa? Demi istri mereka mas. Nabi Muhammad tidak pernah poligami selama Siti Khadijah masih hidup. Sayyidina Ali pun tidak pernah poligami selama Siti Fatimah masih hidup. Artinya cinta mereka benar-benar luar biasa. Walaupun hidup penuh dengan keprihatinan, semuanya tetap dikembalikan kepada Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Makanya di setiap akhir akad nikah doa itu selalu dipanjatkan. Mudah-mudahan kedepannya calon pengantin yang dinikahkan baru itu kedepannya bisa mengambil ibrah, bisa mengambil contoh dari para nabi yang disebutkan di dalam doa tersebut. Kira-kira bisa masuk ya. Mudah-mudahan kedepannya emasnya nanti setelah akad nikah dilaksanakan bisa mengambil pelajaran. Jangan mengambil pelajaran dari TikTok ya kalau rumah tangga ini. Ngambil pelajarannya jangan dari TikTok kalau urusan rumah tangga, dari kisah-kisah para nabi, dari kisah para sahabat. Mudah-mudahan segalanya diberkati. Mohon maaf para hadirin sekalian, mungkin itu sekedar pengantar buat pengantin sebelum keduanya akan nikahkan. Dan sebelumnya sudah siap kamu nikah? Dan sebelum akan nikah dilaksanakan, para hadirin marilah bersama-sama kita membacakan istighfar dan dua kalimat syahadat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.